Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Econs Learner di dunia skripsi ya. Jadi kali ini saya akan mencoba membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan uji ketahanan model dalam skripsi atau robustness test. Ya, kenapa saya mengangkat ini? Karena mahasiswa seringkali bingung ya, apakah yang dimaksud adalah uji robustness statistik yang misalnya kalau kita menganalisis menggunakan OLS misalnya ordinary least square, kemudian di sana ada opsi robust ketika kita menggunakan alat-alat seperti alat-alat ekonometrika seperti Stata misalnya, eViews yang dimana di sana kita bisa membubuhkan bagaimana sih mencari model yang robust secara statistik begitu. Jadi mungkin mahasiswa masih mengalami kebingungan di sana. Nah, yang dimaksud dengan uji ketahanan model di dalam skripsi yang di sini yang dimaksud adalah berbeda dengan apa yang ada di dalam statistik. Jadi kalau dalam statistik itu misalnya tadi Anda menggunakan robustness test ya di dalam OLS ataupun alat-alat analisis yang lain itu menjadi satu bagian dari riset yang Anda sajikan. Jadi itu masih belum eh, menjawab poin terkait uji ketahanan model yang dimaksud dalam skripsi. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi bagian ini? Ada 4 hal di sini. Mungkin ada argumen yang lain sangat bervariasi, namun hal yang umum saya terapkan kepada mahasiswa bimbingan saya ada 4 hal. Yang pertama, Anda bisa bersimulasi dengan menambahkan variabel kontrol yang lain. Jadi kalau seandainya pada waktu awal model Anda itu hanya misalnya dipengaruhi X1, X2, X3, di mana X1 ini menjadi main variabel Anda, katakanlah. Jadi misalnya judulnya itu main variabel itu bisa diangkat menjadi judul ya. Biasanya mahasiswa seperti itu. Jadi kita bisa menyajikan misalnya pengaruh main variabel X1 terhadap dependent variabelnya apa Y misalnya begitu. Nah, meskipun judulnya semacam itu, namun sebenarnya ada banyak variabel independen yang lain yang itu disebut sebagai variabel kontrol yang tidak kita jadikan yang utama misalnya begitu. Ya, jadi istilahnya sudah diteliti banyak peneliti terdahulu, kemudian variabel utama kita ini yang menjadi uniqueness dari penelitian kita. Nah, katakanlah dari model pertama ini sudah kita run dengan alat statistika ekonometrika yang kita pilih sampai kita melakukan robustness test untuk model yang kita bangun misalnya begitu ya, robustness test statistik ya untuk model yang kita bangun sudah selesai. Nah, kita perlu lagi melakukan tahapan robustness atau uji ketahanan model ya, model robustness ya di dalam skripsi kita karena di situ jelas ada subbab mengenai uji ketahanan model. Nah, kita bisa menambah variabel kontrol yang lain. Misalnya, ini kita sudah estimasikan ya, hasilnya katakanlah di bab pembahasan, kemudian di subbab robustness model, robustness check model atau robustness test untuk model kita bisa menambahkan misalnya variabel independen X4, X5 dan seterusnya gitu. Ini bisa kita lakukan sehingga kita akan mengkomparasikan hasilnya ya. Ketika di sini main variabel kita ternyata menghasilkan pengaruh yang misalnya positif signifikan gitu ya. Ketika ditambahkan variabel kontrol yang lain 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya, ternyata main variabel kita X1 itu tetap robust, dia tetap memiliki pengaruh yang positif signifikan. Nah, dengan mengkomparasikan ini, maka terbuktilah bahwa main variabel yang kita usung itu memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independen kita. Sehingga model yang kita usung ini robust. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan jenis data yang berbeda. Jenis data yang berbeda misalnya di dalam model yang kita
usung pertama kali, misalnya min variabelnya katakanlah seperti yang dilakukan salah satu mahasiswa bimbingan saya adalah untuk mengukur risiko perbankan misalnya ya. Risiko perbankannya bisa menggunakan indikator dari NPL-nya saja misalnya. Atau mungkin begini, kalau dia resiko perbankannya ngitung banyak sekali resiko-resiko, kemudian dia hadirkan jadi satu menjadi main variable. Jadi untuk mendapatkan main variable dia harus menghitung indeksnya terlebih dahulu. Oke, itu adalah main variabelnya dia. Dan itu diestimasi di model utamanya. Ini model utamanya ya. Kemudian untuk robustness check-nya, dia cukup mengganti dengan NPL katakanlah sebagai variabel resiko perbankan. Nah, ketika diganti variabel yang lain, ternyata kedua indikator yang mengatakan itu adalah resiko memiliki hasil yang sama ya, jangan menggunakan model yang di utama dan yang ini adalah di robustness testnya. Ternyata sama-sama menunjukkan misalnya hasil yang positif signifikan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa oke, variabel independen yang kita usung itu memang robust dan memang dia berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen kita. Oke, itu adalah cara yang kedua. Anda bisa mencari misalnya kira-kira ada, saya yakin ketika kita mengusung satu variabel independen itu banyak indikator yang bisa kita pakai. Tapi kalau katakanlah kita tidak menemukan, jangan memaksakan diri atau mengada-ngada. Masih ada opsi yang lain untuk robustness test di sini. Oke, kita yang ketiga, misalnya dengan memecah data. Memecah data ini bisa kita lakukan misalnya seperti ini. Katakanlah kita menganalisis nih, periodenya adalah tahun 1990 sampai ke 2022. Di model utama kita, ya, semua variabelnya sama, X1, X2, X3, ya. Tetapi di model utama kita menganalisisnya langsung dari tahun 1990 sampai 2022. Kemudian kita mengatakan masing-masing X1, X2, X3 hubungannya misalnya positif signifikan, begitu ya. Kemudian untuk melakukan robustness test, kita mencoba memecah data. Ada apa di antara tahun 90 sampai 2022? Misalnya terjadi krisis ya tahun 97 ya, kemudian ada krisis subprime mortgage di 2008 misalnya, kita berinisiatif ya apa ya, kalau terjadi krisis kemudian kita pecah itu kan semacam sebuah gonjangan dan mungkin itu akan mempengaruhi karakteristik data. Nah, untuk robustness test saya mencoba membagi data menjadi dua, yaitu 1990 katakanlah sampai 1996. Kemudian setelah itu 198 sampai 2022. Katakanlah begitu. Kemudian kita bandingkan hasilnya sebelum krisis sama sesudah krisis. Apakah variabel yang kita usung itu benar-benar hasilnya tetap stabil, sama, menghasilkan positif signifikan. Kalau terbukti berarti memang confirm bahwa variabel independen yang kita usung, yang kita tonjolkan, itu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependennya. Oke, itu bisa salah satu caranya. Bisa juga misalnya begini, data yang kita sajikan di dalam model utama kita adalah data panel. Katakanlah sekian negara dan sekian periode. Oke, kemudian kita run bisa menggunakan PLS, FEMREM, ataupun GMM, apapun itu yang sifatnya data panel, atau bisa pakai panel VAR, begitu misalnya. Nah, hasilnya itu ada di pembahasan yang utama ini, model yang utama. Kemudian untuk menghindari heterogeneity, artinya saya yakin ketika setiap negara itu dianalisis lebih spesifik, itu akan menghasilkan karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian Anda mencoba menganalisisnya di robustness testnya. Oke, saya coba untuk menganalisisnya per negara. Kira-kira apakah persamaan independen, apakah variabel independen yang saya usung itu memang istiqomah, konstan, bahwa dia berpengaruh positif signifikan seperti halnya hasil di model utama saya. Nah, itu bisa kalian ambil juga itu untuk alasannya kenapa harus dipecah-pecah untuk menghindari heterogeneity atau keberagaman antar data tadi di dalam
di dalam data gitu ya, karena antar negara punya karakteristik yang berbeda-beda. Itu bisa kalian lakukan gitu ya. Itu salah satu cara untuk melakukan robustness test dengan cara memecah data atau membuat data kita berbeda karakteristiknya. Oke. Kemudian yang keempat, nah ini mungkin ekstrim karena kalian harus belajar lebih dari satu alat ya. Bisa dengan menggunakan alat analisis yang lain. Ya, misalnya katakanlah kita mengkomparasikan yang pertama, model pertama adalah statis panel misalnya, statis panel. Kemudian karena kita tahu dalam statis panel ada beberapa kelemahan karena kita tidak mengikutkan time lag di sana, ya bagaimana perubahan waktu itu tidak bisa tercapture di dalam panel yang statis. Oke, itu tetap kita sajikan di dalam analisis utama kita. Kemudian di robustness test saya coba pakai general model yang di GMM-nya ya, yang kita menggunakan panel dinamisnya misalnya begitu. Nah, kemudian ketika kita run antara static panel dan juga dynamic panel, ternyata hasilnya sama, bahwa variabel yang kita tonjolkan, variabel independen yang kita tonjolkan itu memang berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen. Nah, begitu mahasiswa. Untuk yang poin 4, ini mungkin sebenarnya mahasiswa itu sudah melakukannya, tapi tidak pede menyajikan di dalam skripsinya gitu ya. Kadang Bu saya itu udah nyobain pakai berbentuk vektor yang atau ateoritik, saya udah mencoba pakai OLS misalnya, saya udah mencoba macam-macam Bu gitu. Tapi finally ini yang the best model yang saya punya gitu. Harusnya Anda ketika melakukan trial itu dan kira-kira memang support model utama kalian, yaitu kita sajikan. Yaitu sebenarnya uji robustness, kalian udah mencoba sekian banyak model, kan sayang kalau itu kalian buang ya. Tapi konsekuensinya memang akan menjadi lebih tebal untuk metode penelitiannya. Karena bagaimanapun juga kalian nggak bisa tiba-tiba misalnya di riset metodenya bab 3 kalian menyebutkan metodenya misalnya panel statis saja. Tiba-tiba di robustness test Anda menggunakan GMM tanpa menyebutkan GMM di bab riset method, itu tidak boleh. Memang akan konsekuensinya menjadi lebih tebal. Begitu. Oke, itu kira-kira semoga bisa menjawab kegundahan hati para mahasiswa yang sedang skripsi. Semoga 4 opsi ini bisa kalian gunakan sebagai alternatif dalam membuat robustness test dalam skripsi kalian. Tetap semangat selalu dan keep going dalam menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.